Nah, kalau nemu kasus kayak gini, kita tambahin shape sama dengan titik koma ya. Jadi shape ini itu separator ya. Jadi pemisah antar kolomnya. Karena defaultnya itu shape-nya adalah koma. Jadi saat kita tidak deklarasikan, itu tuh sama aja kayak shape sama dengan koma. Nah, untuk dataset saya itu pakai titik koma ya. Jadi kalau nanti kalian running dan pas ditayangkan datanya keluar seperti ini, nah ini jangan lupa pakai separator titik koma ya. Nah, kalau udah kayak gini baru benar gitu. Oke ya, kita lanjut. Di sini kita cek data. Nah, mungkin kalau data.info di sini masih belum kelihatan ya di satu variabel, tapi nanti di multivariat ini akan sangat penting. Nah, di sini juga sebetulnya opsional ya untuk data cleaning untuk mengganti nama kolom. Karena dalam beberapa kasus gitu ya, kita mungkin akan memanggil atau memilih kolom dengan cara seperti ini kan. Nah, kalau kita lihat nama kolom awalnya ini dia ada hari spasi ke strip N, terus ada penjualan spasi durian spasi bla bla bla. Mungkin ada juga yang nama kolomnya pakai suatu simbol yang agak rumit ya, kayak misalkan derajat aja atau plus minus gitu ya. Nah, itu kan agak susah ya. Jadi mungkin ini sedikit saran dari saya, nama kolom bisa kita ganti ya. Nah, ini caranya di mana si kolom hari ke N saya ganti jadi hari dan penjualan durian dalam kilogram saya ganti jadi penjualan gitu ya. Ini untuk menghindari typo saat kita ingin memanggil suatu kolom gitu ya. Oh ya, hari ke N ini di running. Oke ya, ini udah oke. Nah, di sini kita divisualisasikan ya. Nah, ini adalah data dari ceritanya penjualan durian ya di suatu tahun, katakanlah di tahun 2024 gitu ya. Di mana independen variabelnya itu si penjualan ya. Jadi kita itu sudah dibiasakan kalau yang vertikal ini kan sumbu Y ya. Jadi si Y ini itu biasanya kan independen. Jadi ini penjualan dan ini hari ya dari hari ke 0 sampai hari ke 350 sekian lah. Ya katakan 365 ya. Nah, kita lihat di sini trennya turun sampai di pertengahan tahun ya, terus naik gitu loh. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa duren itu, ya mohon maaf ya, saya nggak tahu musim duren kayak gimana, tapi ceritanya di bulan Januari dan Desember ini ya penjualan durian lagi naik gitu ya. Kenapa ya? Berarti ini tuh lagi musim panen gitu ya. Nah, di pertengahan tahun dia turun ya penjualannya. Jadi rata-rata di gak ada yang beli ya 0 kilo sampai mungkin di 8 kiloan gitu ya. Dan di sini ada penurunan ya. Penurunan karena ya di sini lagi belum musim duren gitu ya di pertengahan tahun. Nah, pada dasarnya banyak kasus di dunia real yang si trennya itu non linear ya. Ya biasanya musiman buah gitu ya. Di misalkan rambutan ya, kan kita tahu kalau misalkan di rambutan, kalau lagi musim rambutan itu di pinggir jalan banyak ya. Di mobil-mobil kol buntung jual rambutan atau nangka gitu ya. Nah, itu biasanya penjual buah itu trennya musiman ya. Dan kalau musiman itu biasanya non linear ya. Di waktu-waktu tertentu ada lagi peak ya, lagi peak gitu. Jadi lagi puncak-puncaknya, di waktu tertentu lagi turun-turunnya ya si produksi atau penjualannya gitu. Oke.
Kita lanjut. Nah, ini untuk modelingnya ya kurang lebih sama ya kayak di SLR sebelumnya. Kita split data. Jadi mungkin kalian kan kita dari mulai sekarang ke depannya kita kan pakai library scikit-learn terus ya. Untuk split data masih sama gitu ya. Kita split sekian persen pakai fungsi ini. Terus kita panggil library polinomial. Nah, kalau kalian mengingat materi yang minggu lalu, polinomial itu dia punya degree ya. Jadi ada derajatnya dan di sini kita masukin degree-nya gitu ya. Jadi kalau di SLR scikit-learn yang saya share itu X, Y, entrain, and iterasi. Nggak ada degree ya. Nah kalau di polinomial kita tambahin satu parameter lagi yaitu degree ya. Nah, degree ini dimasukin ke si polynomial filters ya. Jadi degree ini bawaannya dan di deg ini adalah degree inputnya ya. Seperti itu. Nah, tahap berikutnya si X-train yang udah kita dapat itu kita ubah ke bentuk polinomial ya. Di sini saya kasih nama variabelnya itu adalah X-train pol ya. Dan ini adalah fungsinya. Jadi pol ini itu si polinomialnya dengan degree yang nanti kita masukkan. Terus kita pakai fungsi dot fit transform dan masukin si X-train-nya. X-train dot values dot reset min 1 1 ya. Nah, ini harus di reset lagi min 1,1 ya karena itu kebutuhan dari fungsi scikit-learn-nya gitu ya. Nah, jadi ini harus diubah dulu ke polinomial ya. Kalau nggak dirubah itu nggak akan bisa. Untuk berikutnya kita panggil library linear regression ya. Nah, dari sini ini kurang lebih mirip-mirip ya caranya sama SLR. Di sini saya kasih nama untuk linear regressionnya saya kasih variabel lin ya. Dan di sini kita lakukan fitting untuk mencari M dan B-nya ya. Lin.fit. Nah, masukin si X-train polinomialnya dan juga Y-trainnya ya untuk penghitung M dan B-nya gitu ya. Nah, di sini perbedaannya dengan SLR yang sebelumnya, kan kalau SLR itu sebelumnya kayak gini ya. Jadi kita tambahin array ke 0. Nah, kalau di polinomial nggak usah ya. Jadi cukup lin dot cof underscore aja ya untuk ngambil nilai M-nya. Untuk B-nya masih sama gitu. Jadi di sini itu setelah kita eksekusi fitting, kita dapat nilai M dan juga B-nya ya. Lalu kita evaluasi ya pakai data test ya. X-test dan Y-test. Nah, di sini kita harus ubah lagi X-testnya ke bentuk polinomial ya. Di sini saya kasih nama X-test pol ya. Caranya sama pol ini tadi ya, polinomial filters yang udah kita deklarasiin dot fit transform. Nah, di sini X-nya ya pasti pakai X-test ya. X-test dot values dot reset min 1,1 ya. Lalu di sini kita coba hitung ya si modelnya saat kita pakai X-test ya. Di sini saya kasih nama model test ya. Lin dot predict masukin X-test polnya gitu ya. Nanti tuh dari X-test polinomialnya itu keluar ya hasil si Y-nya menggunakan X-test gitu. Setelah itu baru kita evaluasi ya menggunakan MSE dan R-square ya. Ini fungsinya di mana inputnya itu adalah si Y-test dan model hasil tesnya ya. Jadi ini model dari hasil menggunakan si X-test polinomial ya.
Seperti itu. Nah, untuk R square-nya pun sama ya, dievaluasi. Nah, ini lagi-lagi saya logikanya masih jelek ya, hanya mempertimbangkan MSE, tapi yang pasti di sini ya kurang lebih sama lah kayak loop-loop yang udah kita buat sebelumnya ya. Nanti ditampilin M-nya berapa, B-nya berapa, MSE R square-nya berapa, dan return M optimal dan B optimal gitu ya. Saran yang lagi. Nah, sekarang di sini kita coba melakukan parameter tuning ya. Nah, di sini kan kalau sebelumnya kita ngetesnya itu, nah ini yang DSLR ya. Ini yang SLR, yang saya share, itu dia nge-return tapi nggak kita ambil ya ke dalam suatu variabel. Jadi ini mungkin kita apa namanya eh, review lagi lah ya mata kuliah Alpro ya tentang Python. Di Python itu ada yang namanya tuple ya. Tuple itu apa? Jadi di saat kita ada function ya, jadi namanya itu tuple ya, tuple. Def ini fungsi ya. Nah, misalkan ada A sama dengan 10, terus B sama dengan eh, katakan 100, C-nya itu A kali B ya. Nah, di sini umumnya ya, umumnya saat kita memanggil suatu fungsi, kan fungsi itu ada dua ya, ada fungsi void dan fungsi non void ya. Kalau fungsi void itu dia nggak ada return ya. Jadi kalau saya misalkan panggil fungsinya, ini fungsi, saya run, ya dia nggak mengeluarkan apapun gitu ya. Kalaupun saya return, ya ini juga sama sih, tidak mengeluarkan apapun ya. Nah, oh keluar deng 10 ya, karena di return ya. Nah, ada yang namanya tuple. Misalkan saya tuh ngembaliin nggak cuma nilai A-nya aja, tapi nilai B dan nilai C. Jadi intinya kita nge-return lebih dari satu nilai ya. Nah, dilihat yang dikembaliin dari fungsi ini itu ada tiga nilai A, B, C. Dan ini pasti sesuai urutan yang di return ya. Nah, sekarang return ini, hasil return ini itu bisa kita simpan di variabel baru gitu ya. Mana sih tadi teh? Nah ini. Nah ini bisa kita simpan si hasilnya A, B, C ini bisa disimpan di variabel baru. Misalkan hasil A, koma hasil B, koma hasil C sama dengan. Nah ini kalau saya print si hasil A, B, sama C, itu hasil harusnya ya hasil A ini dapatnya ya 10 ya. Hasil B dia dapatnya 100. Hasil C dapatnya A kali B ya. Nah, jadi sesuai urutan si return. Harusnya ini, nah betul ya 10, 100, 1000. Nah, harusnya kalau misalkan ini kan ada nge-return tiga nilai ya, tiga variabel. Sedangkan di sini cuma dua. Harusnya ini error, harusnya ya. Tuh, dia error ya. Kenapa? Karena jumlahnya nggak sama gitu. Ya, jadi di sini harus saya tambahin. Jadi return A ini nanti disimpan di hasil A, return B ini disimpan di hasil B, return C disimpan di hasil C ya. Nah, kalau kayak gini kan jadi aman ya. Nah, ini juga berlaku untuk model tren kita ya, yang sebelum-sebelumnya.
Nah, di sini kan kita nge-return dua nilai ya, si M dan nilai B ya. Nah, di sini kita lakukan train ya. Di sini M1 B1 itu untuk degree 1 gitu ya. Di sini ini saya ngasih namanya seperti ini ya. Kalian bisa disesuaikan. M2, B2 itu untuk ngambil M dan B optimal dari degree 2 dan seterusnya ya. Nah, di sini saya langsung running. Terasi dengan degree 1, ini degree 2 sampai nanti degree 9 ya. Nah, di sini tentu saja kita coba ya ngeliat nilai R square dan MSE yang bagus ya. MSE tentu kita lihat yang paling rendah di antara semuanya dan R square yang paling mendekati satu. Nah, di degree 1 itu dia R square-nya malah minus ya dan MSE-nya 82. Jadi ini errornya sangat tinggi ya. Mohon diingat ya, materi sebelumnya nanti silakan buka PPT. Polynomial regression atau polinomial ya. Polinomial, kalau degree-nya satu itu jadi linear regression ya. Jadi karena dataset kita kan tadi dia non-linear ya. Nah, ini degree satu dia itu linear ya. Makanya R square-nya jadi minus gitu. Nah, pas di degree 2 dan lebih itu sudah modelnya itu udah pasti polinomial gitu ya atau nonlinear. Makanya si MSR square-nya nggak separah ini gitu ya. Jadi dari degree 1 ke degree 2 ini ibarat jomplang banget ya si selisihnya. Kan kalau 2 ke 3 MSR sama R square-nya nggak terlalu jomplang ya. Tapi kalau yang degree 1 dia jomplang. Kenapa? Karena kalau degree-nya 1 itu sama aja kayak SLR ya. Seperti itu. Jadi ini membuktikan ya yang secara teorinya itu kalau degree 1 itu malah jadi linear regression gitu ya. Oke, di sini kita coba berarti kita langsung lihat dari degree 2 sampai degree ke 9 ya. Oke, di degree 2 ini MSE R square 0,95, ini 40, 577, 96. Nah, ini degree 5 kayaknya paling bagus ya. R square-nya 0,96, MSE 4,87 ya. Nah, dilihat ya, katakanlah di sini saya milih degree 5 yang optimal ya. Semakin tinggi degree, jadi di polinomial itu, makin tinggi degree pun itu belum tentu bagus ya. Di polinomial, pas degree 6, si R square-nya dia turun ya, walaupun MSE-nya lebih bagus ya di degree 6. Tapi R square-nya dia turun, kita compare dengan degree 5. Di degree 7, nah MSE naik, R square mulai turun ya. Berarti dia makin jelek di degree 7. Di degree 8 pun sama ya. Di degree 5, MSE-nya 4, di 8 dia 8 ya. Dan R square-nya pun turun ya. Nah, di 9 pun sama ya. Di 9 itu makin parah ya. R square-nya jadi 0,5 ya. Nah, di sini udah mulai nih. Degree 9 dan seterusnya itu pasti jelek ya. MSE-nya juga dia 27 gitu ya. Jadi kalau di polinomial, degree yang terlalu tinggi itu bisa ngasih overfitting gitu ya. Nah ini contoh kalau nanti kalian coba ya. Misalkan kasih degree 50. Nah saya kasih terasi 10 aja ya. Nah itu si MSC dan R square-nya juga pasti makin jelek ya. Jadi degree yang bagus itu berapa? Yaitu kembali lagi harus kita lakukan percobaan gitu ya. Kalau degree-nya sekian, MSC-nya berapa? Terus kita coba ganti degree-nya gitu ya. Tentu saja iterasinya kalau bisa jangan 10 ya, 100 misalkan minimal lah gitu ya. Nah, ini yang harus kita
pahami ya tentang pengaruh degree ya di polinomial. Nah, tentu saja di sini kalau kita lihat M-nya, itu di degree 2 itu M-nya malah jadi kayak semacam array gitu ya. Jadi ada tiga nilai, ada yang nol, minus 0,3 sekian, dan 0,001 sekian ya. Nah ini, jadi kalau misalkan di polinomial, bentar ya saya buka PPT-nya dulu. Nah ini kan bentuk polinomial ya. Nah ini MX tambah B itu kalau degree 1. Degree 1 itu udah pasti apa namanya SLR ya. Nah pas degree 2 itu kan kita lihat ada plus B ya. Ada plus B. Nah yang nilainya nol ini itu sebetulnya untuk si plus B-nya gitu ya. Jadi B itu sebetulnya ada nilai M-nya. Jadi B itu sebetulnya M pangkat nol dikali B gitu ya. Apapun angkanya, kalau dipangkatin nol kan jadi satu ya. Makanya kalau degree satu, nah yang nol ini itu sebetulnya M untuk si nilai B ya. M pangkat nol dan seterusnya gitu ya. Nah, nah, kalau kita lihat di degree 2 itu ada minus 0,366 sekian dan 0,00 sekian. Nah, yang minus 0,3 itu katakanlah untuk M yang X pangkat 2-nya gitu ya. Nah, yang 0,001-nya itu untuk M X gitu ya. Kan ini X pangkat 1 gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang di degree 3, degree 3 itu M-nya ada 4 nilai ya. Ada 4 nilai. Koma yang pertama 0,0000 itu dia untuk si B-nya ya. M pangkat 0 gitu ya. Nah, yang minus 3,9-nya ini untuk yang di sini gitu ya. Nah, ini harus tahu juga. Jadi kalau di program pangkat -1 ini itu artinya 10 pangkat -1 ya. Jadi kalau di program itu E misalkan ada 3 E min 19 itu tuh sama aja kayak 3 kali 10 pangkat minus 19 ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi 3E min 19 ini tuh 3 kali 10 pangkat min 19 ya. Berarti ini minus 3, sekian-sekian kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Ini 1,16. Ini tuh untuk si ininya ya. M X kuadratnya gitu. Yang minus 2,95-nya ini untuk M X-nya gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi polinomial pun semakin banyak degree itu komputasinya jadi makin kompleks ya. Kalau kita lihat dari persamaan matematikanya gitu. Nah ini kalau dalam program bentuknya itu M-nya jadi banyak ya gitu. Jadi seperti itu ya. Untuk B-nya tetap ya cuma ada satu nilai. Oke. Nah di sini saya ambil si degree 5 sebagai katakan model optimalnya ya. Nah, jadi di sini saya nggak harus nge-copy paste si nilai M sama B-nya. Tapi saya bisa langsung ngedeklarasiin di sini ya, set parameter ya. Nah, di sini kita bikin lagi untuk nge-set parameter, di mana deg-nya ini untuk degree ya. Tadi kan degree-nya 5 ya. Nah, di sini jumlah degree-nya harus sama ya. Jadi gini, M5 dan B5 itu adalah hasil dari saat degree-nya 5. Nah, pas mau di-set ke parameter, M-nya 5, B-nya 5, tapi degree-nya bukan 5, itu pasti error ya. Jadi, karena di sini saya pakai M5B5, itu saat degree 5, maka degree-nya saya set 5 ya. Di sini saya running. Di sini
kita baru mulai masukin ke fungsi prediksi data realnya ya atau data aktualnya. Di sini saya bikin fungsi model prediksi. Di sini ada nambah satu ya variabel degree ya eh, sebagai argumen ya. Jadi ada satu argumen tambahan lagi degree. Kurang lebih sama kayak sebelumnya. Kita panggil dulu library polinomial. Terus jangan lupa kita ubah independen si variabelnya ya. Ubah independen ke bentuk polinomial independen variabel dengan cara yang sama. Nah, di sini kita panggil library linear regression. Nah, untuk berikutnya kita masukin ya nilai M dan B yang udah kita dapat ke dalam si lin ini ya gitu ya. Lin.cof underscore sama dengan M ya. M-nya itu adalah yang inputan nanti ya. Untuk interseptnya seperti ini. Dan ini untuk menghitung si polynomial regressionnya ya. Dan di return si hasil prediksinya atau Y-nya ya. Saya running. Nah, sekarang kita coba untuk memprediksi ya. Katakan di sini saya ngeprediksi hari ke-6 dan hari ke-37 ya. Ini saya running. Nah, diperoleh lah ya. Jadi kalau saya mau ngeprediksi di hari ke-6, itu kurang lebih yang beli ada 35,9 kilogram gitu ya. Kalau nanti, sorry, bukan beli ya, ngejual ya. Data penjualan ya di sini judulnya. Jadi hari ke-6 terjual 35,9 kilogram. Nah, hari ke-37 terjual 25,7 kilogram gitu ya. Nah, ini untuk ngevisualisasiin. Oke ya. Nah, jadi ini outputnya ya. Yang merah ini hari ke-6. Yang merah berikutnya ini hari ke-37 gitu ya. Yang hijau adalah model dari SPR-nya gitu ya. Nah, misalkan mau ngecek nih ya, kan ini tadi udah di running semua ya, si ininya. Nah, pengen penasaran ya kalian yang overfitting itu yang kayak gimana, ini bisa dicoba aja ya. Coba diganti M-nya jadi M9 dan B9 ya. Nah, misalkan degree-nya kita ganti jadi 9 tuh jadi kayak gimana ya si hasil modelnya gitu. Ini di running ulang, running ulang ya. Nah, jadi 20 ya. Nah, kalau kita visualisasiin, nah ini hasilnya jadi seperti ini ya. Seperti itu. Jadi nanti kalian juga dicoba-coba ya degree-nya gitu ya. Tapi kalau nggak salah, scikit-learn itu maksimal degree-nya itu cuma bisa sampai 110 gitu ya. Saya paling banyak nyoba itu ya. Buat apa ya? Buat iseng-iseng aja ya, nyoba aja gitu. Soalnya saya coba 200 itu error ya. Misalkan di sini saya coba gantilah ya. 200 ya si degree-nya. Nah, dia error ya. Dia nggak mau. Jadi library-nya nggak kuatin gitu ya. 150 juga nggak mau. Kalau nggak salah 110. Nah, 110 ini masih bisa ya. Ya, tapi udah pasti ini overfitting gitu loh. Pasti jelek lah. 9 aja udah jelek ya. Degree 9 udah jelek, apalagi 110 cuman nggak apa-apa ya. Kalian coba aja. Nah, di sini kan pas degree-nya 110 itu pas M-nya 50, B 50. Nah, ini kalau kita lihat visualnya, itu degree-nya 110, pas M dan B-nya 50 ya. Nah, ini kalau saya coba, ini saya running lagi. Nah, hasilnya jadi kayak gini ya. Jadi malah ngaco gitu ya hasil modelnya gitu. Kalau degree-nya terlalu banyak gitu ya. Kalau misalkan pengen nyoba ngebuktiin, kalau degree-nya satu gimana? Kan tadi saya bilang degree satu tuh malah jadi SLR ya. Jadi linear. Kita ganti aja degree satu pas M, B-nya satu gitu ya. M1, B1. Ini saya running ulang. Saya running lagi.
Nah ya, dia malah jadi garis linear ya kalau digrinya satu. Jadi secara teori pun terbukti ya. Teorinya terbukti, ya kita praktekkan pun ya terbukti ya. Makanya R square-nya jadi hancur gitu ya. Kalau misalkan degree satu. Berarti kalau misalkan ada suatu tren yang non-linear, itu ya minimal kita pakai polynomial regression ya. Seperti itu. Jangan sekali-kali pakai yang linear regression gitu. Seperti itu ya. Oke ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Atau misalkan kecepatan atau gimana gitu silahkan ya. Oke ya, kalau nggak ada yang ingin tanyakan, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu multivariat ya. Multivariat. Oke, jadi multivariat itu adalah bagaimana kita mengkaji lebih dari satu independen variabel ya. Jadi memang di dunia nyata itu pada akhirnya ya pertimbangan itu pasti melibatkan lebih dari satu konsiderasi ya. Atau konsiderasi ini bisa kita sebut juga dengan independent variables ya. Seperti itu. Untuk yang paling basic ya, kalau trennya linear, yaitu kita pakai multiple linear regression ya, pakai MLR. Kalau misalkan non-linear dan multivariat, itu namanya multivariat polynomial regression ya. MLR dan MPR ini yang paling dasar lah ya. Nah ini ya. Oke. Nah ini contohnya ya. Misalkan kalau yang sebelumnya single variable itu saya memperkirakan harga rumah berdasarkan luas areanya aja gitu ya. Sedangkan kalau multivariat itu mempertimbangkan apa? Luas tanah, terus jumlah lantai gitu ya. Yang oh ini rumah harganya 500 juta gitu ya. Satu lantai. Nah, kalau yang dua lantai mungkin harganya 600 sampai 700 juta. Kalau tiga lantai itu jadi 800 jutaan gitu ya. Terus juga ada jarak dari pusat kota ya. Di Seri Jadi, daerah Polban itu rata-rata 500, 600, 700 jutaan ya untuk rumah kecil gitu harganya. Kenapa? Karena itu di pusat kota. Tapi di daerah saya, pinggiran, itu ya 500 juta tuh udah agak mewah lah gitu ya. Katakan seperti itu misalkan ya. Jadi ada pertimbangan lebih dari satu hal ya atau lebih dari satu variabel.
kita ngeceng nih ya sama seseorang, cuma berdasarkan fisik aja. Nah, itu single variable. Tapi saya ngecengnya itu nggak cuma dari fisik aja, kaya atau enggak gitu ya. Nih, kaya enggak, pintar atau enggak gitu ya. Nah, itu kan berdasarkan banyak pertimbangan ya. Nah, itu udah masuk ke dalam kategori multivariat ya. Seperti itu. Nah, jadi di multivariat itu ada correlation ya, atau korelasi gitu. Jadi korelasi itu adalah nilai yang mengindikasikan kekuatan dari hubungan antar variabel gitu ya. Nah, nilainya itu dari -1 sampai dengan 1 ya. Semakin dekat ke 1 atau ke -1, semakin kuat ya hubungannya. Kalau korelasinya nol, itu tidak ada pengaruh sama sekali gitu ya. Misalkan saya ngomongin atau ngegosip gitu ya, ngegosipin si C gitu ya. Jadi saya dengan si B itu lagi ngegosipin si C gitu. Nah, karena yang digosipin si C, itu si D nggak ada korelasinya atau korelasinya nol gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya sama si D. Tapi untuk si C, ya korelasinya ya dia satu atau -1 gitu ya. Karena si C itu yang lagi saya gosipin gitu ya. Nah, untuk dikorelasi sendiri, jangan bingung sama positif atau negatif ya. Bedanya itu gini, paling gampang, misalkan ini ada grafik ya. Kalau satu, itu dia trennya naik. Nah, ini korelasinya positif ya. Nah, kalau misalkan korelasinya itu dia negatif, itu tuh dia dia turun. Nah, ini negatif ya, gitu. Seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu musingin positif negatifnya. Jadi positif negatif itu cuma ngeliat kalau positif itu trennya naik, kalau negatif itu trennya turun ya. Tapi yang benar-benar kita lihat, apakah suatu variabel ini sangat mempengaruhi dependent variabel, itu ya dilihat dari nilainya mendekati satu atau -1 atau enggak gitu ya. Kalau benar-benar nol, dia nggak ada pengaruh sama sekali gitu ya. Seperti itu. Nah, ini persamaan untuk menghitung korelasinya ya. Barangkali kalian butuh iseng gitu ya, pengen nyoba, saya nggak mau pakai fungsi scikit-learn, nggak mau pakai fungsi Python, pengen ngitung sendiri ya silahkan. Ini rumusnya, korelasi itu kovariansi X dan Y dibagi standar deviasi X dikali standar deviasi Y ya. Dan ini untuk menghitung kovariansi. Perlu dicatat ya, di sini kovariansinya itu untuk populasi ya. Jadi kalau kalian buka statistik sebelumnya kan ada biasanya statistik itu untuk sampel atau untuk populasi ya. Di sini yang saya tunjukkan cuma covariant for population ya. Kalau misalkan untuk sampel itu n-1 itu aja bedanya ya. Kalau nggak salah ya. Oke. Nah, ini ada hubungan antara tren dan korelasi ya. Jadi, kalau misalkan nanti kita visualkan ya, dan hasil visualisasinya itu dia punya tren, maka semakin jelas trennya, maka semakin kuat juga korelasinya gitu ya. Ya contoh misalkan dia ada tren kayak gini, jadi jelaslah trennya gitu ya. Nah ini tuh misalkan data data scatter plotnya gitu ya. Nah ini tuh ada tren yang jelas gitu ya. Entah itu linear, entah itu polinomial ya, entah itu trennya kayak gimana. Selama ada tren yang jelas, biasanya korelasinya itu semakin kuat. Tapi kalau nggak ada trennya, itu korelasi biasanya mendekati nol ya, gitu. Nah ini contoh ya. Jadi untuk pas bermain di multivariat, itu korelasi
udah pasti divisualisasiin gitu ya untuk melihat hubungan antar variabel ya. Di pair plot memang banyak ya, tapi kita untuk melihat pair plot, cara paling sederhana itu kita pertama lihat dulu dependent variabelnya apa gitu ya. Jadi dari sekian kolom itu dependent variabelnya yang mana, independent variabelnya yang mana aja gitu ya. Nah, di sini contoh misalkan, nah di sini itu jadi ada 6 tuh 2 3 4 5 ada 6 kolom ya. Jadi di sini ada 6 kolom. Kalau kita lihat di sini si dependent variabelnya itu si performance index ya. Jadi katakanlah performance index itu nilai akhir ya, nilai akhir. Berarti selain performance index itu adalah independent variabelnya ya. Jadi jam belajar, nilai sebelumnya, aktivitas ekskul, jam tidur dan latihan. Nah, ini tuh independent variabel ya. Nah, si 6 ini itu adalah independent variabelnya gitu. Jam belajar ini katakanlah X1 ya. Nilai sebelumnya katakan X2. Aktivitas ekskul dia X3 ya. Dan seterusnya ya. Kalau kita lihat, yang paling jelas trennya itu adalah si nilai sebelumnya ya. Jadi yang paling mempengaruhi performance index itu si nilai sebelumnya. Sedangkan jam belajar, ini jam belajar ada trennya ya, walaupun nggak terlalu besar, tapi kayak gini aja ini udah ada trennya gitu ya. Jam belajar terhadap performance index gitu. Nah, cara bacanya ya simpel ya. Ini kita lihat aja nilai sebelumnya itu 40. Nah, jadi orang yang nilainya antara 40 sampai ya 40 itu performance indeksnya itu bisa 0 sampai 40 gitu ya. Seperti itu ya. Nah, orang yang jam belajarnya 8 jam sehari itu nilainya ada di kisaran ini mungkin 20 sampai 30-an. Katakan 30 sampai mepet 100 gitu ya. Seperti itu ya cara bacanya. Nah, kita lihat aktivitas ekskul. Di sini untuk aktivitas ekskul itu ada 0 dan cuma ada satu ya. Jadi ini tuh 0 itu untuk no dan satu itu untuk yes ya. Jadi 0 itu yang gak ikut aktivitas ekskul dan satu itu yang ikut aktivitas ekskul gitu ya. Katakanlah ini data dari sekian ratus mahasiswa yang nggak ikut ekskul itu bisa dapat nilai 0 sampai 100 ya. Kita lihat di sini dia nyampe ke 100. Yang ikut ekskul pun itu nilainya bisa jadi mepet atau mendekati 0 dan bisa juga dapat nilai 100 ya. Kita lihat di sini aktivitas ekskul itu dia trennya nggak terlalu terlihat ya. Nah, biasanya yang aktivitas ekskul ini korelasinya dia mendekati 0 ya. Kalau kita lihat juga di jam tidur itu dia nggak ada trennya terhadap performance index ya. Bukan nggak ada trennya, cuman trennya nggak terlalu jelas ya. Linear enggak, polinomial juga enggak gitu ya. Begitu juga dengan latihan. Ini latihan itu katakan dalam satuan berapa kali latihan gitu ya. Misalkan 8 kali latihan, ini 9 kali latihan gitu ya. Nah, ini aktivitas ekskul, jam tidur, dan latihan ini nggak ada tren yang terlalu jelas. Biasanya tiga variabel ini itu korelasinya mendekati 0. Nah, yang paling tinggi itu si nilai sebelumnya. Kenapa? Karena trennya ini sangat jelas ya. Dia ada kenaikan gitu. Nah, untuk jam belajar ini nggak terlalu jelas, tapi masih kelihatan ya ada peningkatan dikit gitu ya. Ini juga ada peningkatan. Nah, ini jam belajar ini cukup lah ya, cukup mempengaruhi si performance index gitu. Ini contohnya. Nah, ini kalau kita visualisasikan menggunakan heat map ya. Nah, ini kalau dilihat, ya sebetulnya paling enak pakai heat map ya. Langsung kelihatan ya, mana yang berkorelasi,
Di sini kan performance indeksnya itu si Y-nya ya. Ini si Y-nya. Sedangkan ini adalah nilai independent variables-nya ya. Ini X-nya gitu. Nah, kita lihat ya nilai sebelumnya dia paling tinggi ya 0,92. Nah, yang tiga ini itu dia mendekati 0 ya. Artinya kalau pengen naikin performance index, fokus di nilai sebelumnya, lalu fokus di jam belajar gitu ya. Tapi karena ini tidak benar-benar 0 ya, walaupun dia 0,025, dia tetap akan mempengaruhi gitu ya, tapi tidak sesignifikan dua variabel ini gitu ya. Tentu untuk nilai sebelumnya ini akan mempengaruhi performance index secara signifikan gitu ya. Jadi akan sangat terlihat gitu ya. Kalau nilai sebelumnya rubah, itu nanti performance indeksnya itu perubahannya akan sangat terasa gitu ya. Tapi kalau yang tiga ini itu nggak terlalu kelihatan ya. Jadi perubahannya sedikit ya. Seperti itu. Ini pentingnya dari korelasi saat kita berurusan dengan multivariabel ya. Kenapa? Ini sangat penting. Kalau misalkan nanti kalian ngolah data dan misalkan nih ya, ada satu kolom yang nilainya tuh benar-benar nol ya, benar-benar nol. Gimana kalau 0,0001 sekian? Ini mungkin masih bisa kita sertakan dalam pertimbangan machine learningnya gitu ya. Tapi kalau benar-benar nol nih ya, ini mending kolomnya dibuang aja ya. Kenapa? Karena nggak akan berpengaruh. Kalau misalkan korelasinya nol gitu ya. Kalau misalkan nggak dihapus, itu kolom itu pasti akan ikut dihitung sama machine learning gitu ya. Ngapain kita ngitung yang nggak ada pengaruhnya, ibarat buang-buang resource ya, buang-buang resource, RAM untuk ngitungnya jadi makin gede, atau CPU atau GPU gitu ya. Jadi dari sudut pandang optimasi itu tidak optimal ya. Jadi kalau ada yang korelasinya nol, ini mending dihapus aja gitu ya si kolomnya. Misalkan di sini ada satu kolom lagi, misalkan kolomnya itu pacaran atau enggak gitu ya. Nah, ternyata korelasinya itu terhadap performance index itu nol. Nah, itu kolomnya mending dihapus aja gitu ya, nggak usah dibawa gitu. Tapi kalau misalkan pacaran itu ternyata ada korelasinya, walaupun nilainya 0,0001, ya itu masih bisa ya kita pertimbangkan untuk dibawa atau untuk dihapus gitu ya. Nah, kalau misalkan 0,0 sekian, ini di sini masih saya bawa ya, seperti itu. Nah, ini untuk handle non-number data yang sebetulnya udah kalian pelajari ya di pertemuan kedua ya, kalau nggak salah, tentang data cleaning ya. Jadi kalau ada non-number, itu harus kita konversikan menjadi suatu angka ya. Tapi itu pun kita harus tahu dulu ya, apakah data itu kategorikal atau non-kategorikal ya. Kalau kategorikal ya tentu kita konversi jadi angka ya. Yes and no jadi satu dan nol gitu ya. Ada kota Bandung, Jakarta, Medan. Kita konversi jadi satu 2 3 gitu ya. Nah, yang non kategorikal ini misalkan nama orang, NIM ya kalau kalian. Nah, itu jangan ya. Itu masuknya non kategorikal. Kenapa? Karena itu nggak ada hubungannya gitu ya sama data-data yang akan diolah gitu loh. Ya, jadi jangan asal oh ini nama nih kita ubah. Ya menurut saya itu percuma ya, nggak akan ada manfaatnya gitu loh. Jadi mending dihapus ya. Jadi kalau non kategorikal ini kita hapus ya. Tapi kalau kategorikal kita konversi jadi angka ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan tentang multivariat ya.
Ya, sekarang kita lanjut ya untuk praktikum si multiple linear regression atau MLR ya. Nah, di sini untuk ngevisualisasiin si pair plot sama si heat map itu kita pakai Seaborn ya. Jadi nanti di sini tambahin library Seaborn-nya. Di sini juga kita pakai label encoder ya untuk categorical data gitu ya. Konversi ya dari no number menjadi number ya. Nah, untuk datasetnya itu pakai yang data student performance ya. Jadi pakai yang ini jam belajar, ini satuannya jam, ini nilai sebelumnya. Katakanlah nilai sebelumnya itu misal nilai UTS misalkan ya. Dia ikut ekskul atau enggak, misalkan kalau kuliah mah berarti sebutannya UKM ya. Ikut UKM atau enggak, jam tidur seharinya berapa jam gitu ya. Nah, dia latihan soal misalkan ini dalam apa ya saya bikinnya ya. Ya mungkin kali gitu ya. Jadi misalkan mahasiswa pertama latihannya satu kali, mahasiswa kedua dia dua kali latihan. Nah, ini ada yang nggak pernah latihan gitu ya. Nah, ini performance index itu katakanlah nilai akhir misalkan ya. Seperti itu. Ini untuk datasetnya. Ini ada 10.000 baris ya. Nah, ini kita cek data info. Nah, lihat di aktivitas ekskul dia di type itu data type ya. Dia objek ya. Berarti ini kita harus konversikan ya. Nah, untuk ngeceknya itu pakai ini ya. Data, terus masukin nama kolomnya, tambahin dot unique ya. Jadi dari 10.000 baris, itu nilainya cuma yes sama no ya. Nah, ini pakai fungsi dot unique ya. Seperti itu. Nah, ini ada dua cara ya. Mengubah data kategorikal jadi numerik. Bisa manual, bisa pakai library ya. Nah, ini caranya. Pakai manual seperti ini, pakai library seperti ini ya. Nah, di sini kita pakai cara manual kalau jumlah data kategorinya itu sedikit ya. Data kategori cuma yes no, laki-laki perempuan gitu ya. Atau misalkan cuma ada 10 kategori misalkan. Nah, itu saya sarankan Mas lebih baik mungkin manual ya. Kalau misalkan ada pengaruh gitu ya, konversi dari eh, katakanlah teks ya ke angkanya itu ada pengaruh misalkan apa? Misalkan eh, data kepuasan misalkan ya dari sangat tidak puas, kurang puas, cukup puas, puas sampai sangat puas itu misalkan mau dikonversi jadi angka bintang gitu ya dalam bintang. Nah, itu saya sarankan pakai cara manual ya. Karena kalau pakai library scikit-learn ya itu nanti dikonversinya itu ya gimana sih library-nya gitu ya. Khawatir kalau misalkan memang ada pengaruhnya kayak tadi tingkat kepuasan gitu ya, survei gitu misalkan. Nah, itu kita sendiri yang jadi malah bingung gitu ya. Misalkan sangat puasnya angkanya berapa sih? Bisa jadi 3, bisa jadi 4 gitu ya. AI tidak puasnya 5, AI sangat puasnya itu 3 gitu ya. Sedangkan harusnya itu sangat puas itu misalkan 5, tapi sangat tidak puas itu misalkan 1 gitu ya. Nah, jadi jangan sembarangan juga ya sebetulnya dalam mengkonversi data-data yang kategorikal ya. Nah, di kasus ini karena cuma ada satu ya, yes atau no aja, tuh saya pakai manual ya. Karena dia kategorinya sedikit dan ya ada kebiasaan ya di bilangan biner, true, false, true-nya itu yes atau no, no itu false-nya gitu ya. Kalau di biner kan true itu satu, false itu nol, makanya di sini pakai cara manual ya.
Seperti itu. Nah, ini untuk konversinya ya. Nah, jadi di sini saya langsung konversi ya, nggak bikin kolom baru. Jadi si aktivitas ekskulnya ini langsung saya rubah ya. Nah, ini programnya, yes jadi satu, no jadi nol ya. Nah, ini udah kerubah semuanya. Kita cek lagi pakai .info. Nah, aktivitas ekskulnya itu sudah jadi integer ya. Nah, baru kita mulai olah ya. Nah, di sini kita visualisasikan pakai perplot ya. Jadi NSS SNS.perplot ya. SNS ini adalah library Seaborn ya untuk visualisasi. Nah, ini datanya jadi inputan. Nah, ini harus diperhatikan ya, kalau datanya itu setahu saya harus bentuknya itu data frame ya, pandas data frame. Jadi kalau bentuknya array NumPy itu nggak bisa ya. Nah, ini si hasilnya ya. Nah, kembali lagi itu tadi ya, ini sebetulnya grafiknya sama persis sama PPT yang tadi saya jelasin. Caranya, jadi kita langsung loncat aja ke independen variabelnya, terus kita lihat ya, di compare satu-satu. Oh, nilai sebelumnya dia ada trennya jelas gitu ya. Untuk jam belajar dia nggak terlalu. Untuk yang tiga ini dia trennya nggak kelihatan ya. Nah, kalau mau ngitung korelasi, itu tinggal pakai .core ya. Jadi kalau sebelumnya kan rumus, nah di Python udah disediain ya. Jadi sangat simpel ya, cukup .core gitu ya. Nah, ini langsung keluar hasil dari korelasinya ya. Nilai sebelumnya terhadap performance index itu 0,91. Jam belajar terhadap performance index itu 0,37 ya. Dan seterusnya ya. Ini kalau pengen ngevisualisasiin korelasi ya. Jadi kalau misalkan saya sih biasanya nggak akan ya data.core ini nggak. Kenapa? Karena kita bisa langsung pakai heat map ya. Angkanya keluar ya. Jadi ya kembali lagi ya, ini juga bentuknya visual jadi lebih gampang untuk dicerna ya. Nah, ini cara programnya NSS heatmap masukin ya data.core anode sama dengan true ya. Nah, ini anode sama dengan true itu buat menampilkan angkanya ya. Jadi kalau nggak pakai anode itu nggak ada angkanya ya. Jadi pakai ya anode sama dengan true ya untuk memperjelas informasi. Untuk si map ini warna ya. Saya mau ganti red, cuman belakangnya harus ditambah S ya. Dan depannya pakai kapital ya. Ganti merah, pengen biru blues ya. Purple nggak tahu bisa atau enggak nih. Purples. Nah, bisa ya. Nah, ini si map ini untuk warna ya. Kalau nggak dipakai, saya nggak tahu nih defaultnya warna apa. Nah, warnanya gini ya. Kalau default eh, intinya jelek lah. Jadi saya saranin si mapnya kita kasih warna ya. Misal pakai reds lah gitu. Dan di sini keterangan warnanya ya. Sebelah kanan ini. Makin tebal, dia makin mendekati satu ya. Nah, jadi langsung kelihatan ya kalau pakai heat map gitu. Jadi biasanya saya data.core ini nggak dieksekusi ya, untuk ngecek korelasi langsung aja pakai heat map ya. Udah mah visual enakeun ya. Angkanya juga ada gitu ya. Gitu. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa independen variabel yang sangat mempengaruhi si dependen variabelnya itu adalah si nilai sebelumnya gitu ya. Diikuti jam belajar, terus jam tidur, latihan, dan aktivitas ekskul ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita tentuin variabelnya ya. Untuk independen variabelnya itu kita
tinggal hapus si performance index-nya ya. Jangan lupa di sini kita tambahkan axis sama dengan satu ya. Artinya kita itu ingin menghapus kolom performance index dan axis sama dengan satu itu adalah, jadi kalau satu itu artinya kolom ya. Jadi kita itu pengen menghapus kolom, drop kolom dengan nama performance index ya. Kalau axisnya bukan satu, itu nol. Nah, nol itu untuk baris ya, gitu. Jadi, untuk menghapus kolom itu gini caranya ya. Nah, untuk Y-nya itu adalah kita langsung ambil aja si performance index-nya gitu ya. Jadi running. Nah, ini adalah si X-nya ya. Jam belajar, nilai sebelumnya, aktivitas ekskul, jam tidur, dan latihan. Yang di bawah ini itu adalah si dependent variabelnya ya. Seperti itu. Oke. Ya ini materi tambahan aja ya. Ini ada array itu ada tiga macam ya. Kadang kita bisa pakai array biasa. Kadang beberapa fungsi di Python itu harus pakai NumPy ya. np.array. Tapi beberapa fungsi harus pakai pandas.series ya. Ini cuma materi selipan aja lah gitu ya. Nah, ini kita masuk ke modeling atau processing ya untuk MLR ya. Jadi kalau di polinomial itu sebelumnya kan X-nya itu ada pangkat-pangkatnya ya. X pangkat, tapi semuanya itu masih X yang sama gitu ya. Nah kalau di multi MLR ya, multiple linear regression, itu X1 itu misalkan untuk tadi jam belajar, dia punya M-nya sendiri gitu ya. Si X2 ini untuk nilai sebelumnya, M-nya dia M tersendiri. Sampai X ke N gitu ya. X ke N itu apa? N-nya. N-nya ya itu terserah ya. Kalau misalkan di dataset itu dependennya satu. Tapi berdasarkan misalkan ada 10 pertimbangan. Artinya ada 10 independen variabel. Berarti X-nya itu sampai 10 ya. Sampai M10 dikali X10 gitu loh. Nah ini untuk MLR ya. Untuk tren dan evaluasinya ya kurang lebih sama ya caranya dengan yang SLR. Kita split data ya, kita panggil fungsi linear regressionnya, lalu kita lakukan fitting menggunakan xtrain dan ytrain ya, dan kita ambil nilai M dan B-nya. Nah di sini kita multiple linear regression, nggak usah dikasih ini ya, karena ini mau untuk SLR ya. Jadi cukup linear regression.cof ya. Linreg ini mengacu ke si library linear regression ya. Terus kita uji model ya. Jadi ya tes model itu panggil linear regressionnya, predik menggunakan xtest ya. Lalu kita compare antara hasil menggunakan xtest dengan y-test ya. Pakai metrik MSE dan R-square ya. MSE-nya ini y-test, y-test model ya. R-square-nya juga sama. Terus di return M, B, MSE, dan R square-nya. Nah, di sini, nah ini dengan cara yang cukup berbeda ya. Di sini kita bikin lagi fungsi model optimal untuk melakukan iterasi ya. Ya, kurang lebih sama lah sebetulnya ya, sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau dilihat sama yang SLR, pakai yang scikit-learn, itu bedanya cuma di sini doang ya. Kalau SLR mah ada ini, kalau MLR itu nggak ada ini ya, dari segi fungsi trainnya. Nah ya, bedanya cuma di situ doang ya. Termasuk untuk fittingnya juga ya. Jadi kalau pas fitting ya pakai maksudnya pakai fungsi dot fit. Kalau yang di SLR itu harus di reshape dulu ya. Nah, kalau di sini kita nggak perlu nge-reshape ya. Langsung aja masukin. Extrain masukin.
Terus tuh di prediknya juga ya sama. Di sini harus di reshape. Nah, kalau di sini kita nggak perlu nge-reshape ya, langsung aja masukin X testnya gitu ya. Nah, di sini kita coba parameter tuning ya dengan untuk jumlah iterasi saya set sama semua 100 yang beda misalkan data trennya gitu ya. Di sini saya mulai pakai tapel lagi ya. Jadi M1B1, M2B2 itu untuk yang eh, jumlah trennya 60%, M3B3 untuk jumlah tren 70%. Coba di running ya, ya udah sih. Kurang lebih sama ya caranya ya. Running, kita cek mana MSC dan R-square yang terbaik ya. Kalau dilihat itu saya ambil yang ini ya. Ini teh yang 1, 2, 3, 4. Nah ini ya. Nah yang M2B2 ya. Misalkan saat data trennya 60% dengan iterasi 100 ya. Kita set parameternya M2B2 di running. Terus, nah di sini MLR ya. Jadi saat ingin mengimplementasi, di sini ada 3 cara. Kalau kalian pengen penasaran ya, ini cara manual, tapi ini tidak fleksibel ya. Yang ketiga ini cara manual kalau pengen pakai for ya. Ya pasti kita pakai cara yang pertama ya. Jadi yang ini bisa diabaikan aja, tapi intinya masih sama. Saya kasih nama ini model MLR, kita panggil library linear regressionnya, terus kita masukin ya M inputannya ke dalam linear regression coef underscore, termasuk si B-nya juga. Lalu kita prediksi ya, dan kita kembalikan nilainya ya. Nilai apa? Nilai si prediksinya Y ya. Ini di running, ini diabaikan aja. Nah, sekarang kita coba prediksi ya. Nah, misalkan di sini ada saya dan Pamegi misalkan ya. Nah, di sini kita juga saat masukin nilai X-nya itu jangan sampai ketuker ya. Ketuker itu maksudnya gimana? Nah, kita lihat ya. Ini harusnya jangan data lah si X ya. X. Nah, ini itu array-nya harus ngikutin si urutan kolomnya gitu ya. Misalkan, misalkan saya itu sehari belajarnya itu 5 jam gitu ya. Nilai sebelumnya itu saya dapat nilai 50 nilai UTS-nya. Saya nggak ikut aktivitas ekskul. Kalau nggak ikut itu no, no itu nol ya. Nah ini pentingnya mengganti data kategori secara manual ya, gitu. Jadi jangan asal pakai, oh ini apa namanya, no number nih, pakai fungsi label encoder untuk ngeganti kategori gitu ya. Nah itu jangan ya. Untuk beberapa kasus itu kita mungkin harus manual ya. Kayak contoh sekarang, saya ikut aktivitas ekskul atau enggak? Oh enggak nih misalkan. Enggak ikut itu berarti nol ya. Terus jam tidurnya misal saya sehari tidur 8 jam. Nah ini saya latihan sebanyak 10 kali gitu ya misalkan. Seperti itu. Nah kalau Pak Megi itu misalkan jam belajarnya itu 8 jam gitu ya. Nilai sebelumnya misalkan dapat nilai UTS-nya 30. Megi ikut aktivitas ekskul misalkan. Sehari jam tidurnya 6 jam Pak Megi. Nah Pak Megi ini latihan soalnya cuma 2 kali misalkan. Nah jadi untuk data nanti aktualnya itu jangan sampai ketukar. Misalkan nilai sebelumnya itu ketukar sama si jam belajar gitu ya. Jadi kayak gini gitu. Nah, 50 ini itu nanti pas dihitung akan kebaca sebagai jam belajar. Dan 5 ini akan kehitung sebagai nilai sebelumnya ya. Jadi
harus hati-hati ya. Jadi perlu diperhatikan gitu ya. Jangan sampai salah gitu dalam menginputkan datanya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau di running itu ya. Jadi express-nya itu di sini saya pakai np.array ya. Jadi dalam bentuk NumPy, Bagja, Maggie gitu ya. Terus kita prediksi ya pakai model MLR. Model MLR ini fungsi yang yang ini ya. Nah, yang ini dengan M dan B yang udah kita dapat MB-nya itu mengacu ke yang ini ya. Jadi M2 B2 ya yang udah di running. Nah, bedanya ya saat kita ingin visualisasikan hasil, pas yang simple itu modelnya bisa kita tampilin ya. Ini udah nggak ada, Ntar, salah SPR. Jadi si grafik modelnya itu bisa kita tampilin ya. Kalau misalkan pakai yang simple, baik itu SLR ataupun SPR ya. Nah, ini kan yang hijau ini modelnya ya. Saat di multivariat itu modelnya nggak bisa kita tampilin ya. Kita cuma bisa nampilin data setnya sama data prediksi aktualnya gitu ya. Nah, ini contoh ngeprint pakai scatter ya. Nah, di sini bagja itu yang warna hijau ya di sini. Nah, jadi kan kalau hasil prediksi itu saya dapat nilai 36 nih si performance index-nya. Kalau Pamege dapat nilai 23 ya. Nah, ini untuk selisih aja ya 13, sekian tuh selisih dari nilai saya dan Pamegi misalkan. Gitu ya. Nah, ini kenapa demikian nggak bisa di apa namanya? Divisualkan ya si model MLR-nya itu karena nah, misal di sini aja ya, harus fokus di sini dulu. Si modelnya sebetulnya itu mencakup semua grafik gitu ya. Jadi kan kalau di simple itu di yang satu variabel itu kan jelas ya si apa namanya si trennya misal kayak gini aja gitu ya. Nah, kalau di multivariat itu tuh seluruh grafik seginian gitu ya. Nah, jadi bagian-bagian yang saya arsir ini tuh bisa menjadi nilai dari modelnya gitu ya. Kenapa demikian? Ya karena dia banyak pertimbangan gitu loh. Dan saat ngevisualisasiin pun ini cukup tricky gitu ya. Nah, yang paling enak itu saya di sini ngevisualisasiin berdasarkan nilai sebelumnya ya. Jadi ini kalau saya visualisasikan berdasarkan jam belajar gitu ya. Nah, kalau saya visualisasiin berdasarkan nilai sebelumnya gitu ya. Nah, saya itu yang ini ya, kan nilai sebelumnya itu saya 50. Nah, Pamegi itu nilai sebelumnya dapat di 30. Performance index-nya itu saya dapat di 30-an. Kalau Pamegi di 20-an gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya, apa hubungan antara korelasi gitu loh. Maksudnya pengaruh korelasi gitu ya. Kayak ini saya coba nah, di snipingin. Nah, ini kan kita lihat ya, si nilai sebelumnya yang paling tinggi, nilai korelasinya ya. Katakan gini, eh, mana ya, tadi teh. Katakan saya dan Pak Megi itu semua independen variabelnya punya nilai yang sama ya. Jam belajar, aktivitas ekskul, jam tidur, dan latihan. Semua itu sama. Nah, kan kalau misalkan semua sama itu nilai pasti sama ya. Selisih nilai saya dengan Pak Megi itu pasti nol ya. Nah, sekarang kita lihat kalau dari korelasi itu kan nilai sebelumnya ya yang paling tinggi. Misalkan saya itu nilai sebelumnya dapat di 30, Omega dapat di 90. Nah, ini selisihnya pasti akan besar ya. Terus selisihnya jadi 61. Meskipun variabel lain gak terlalu apa namanya, eh
nilai variabel lain sama gitu ya. Kenapa ya? Karena korelasi si nilai sebelumnya ini tinggi gitu ya. Jadi selisihnya besar gitu ya. Saya dapat nilai 16, Pak Mega dapat nilai 77 gitu ya. Nah sekarang misalkan kita coba si yang paling rendah aktivitas ekskul ya. Aktivitas ekskul. Tapi dengan catatan nilai sebelumnya itu sama. Misalkan saya dan Pak Megi nilainya sama-sama 50. Bedanya saya nggak ikut ekskul, Pak Megi itu ikut ekskul ya. Nah, kalau di running selisihnya cuma 0,5 ya. Jadi walaupun dia korelasinya 0,025, mendekati 0 ya. Tapi dia tidak benar-benar 0, jadi masih ada pengaruh, tapi tidak signifikan gitu ya. Nah, ini saya coba running ya, di sebelumnya itu ada latihan ya. Nah, jadi ini latihannya cukup jauh ya, 0 ke 9. Si apa range-nya ya. Latihan itu dia korelasinya 0,043 ya. Jadi masih kecil ya. Katakanlah ekskul itu nilainya sama ya antara saya dan Pak Megi. Yang beda itu cuma latihan. Saya tuh nggak pernah latihan, misalkan 0 kali latihannya ya. Jadi latihan itu kolom paling terakhir. Nah, Pak Megi itu latihannya bisa sampai. Nah, ini harusnya selisihnya masih kecil ya, cuma 1,9 gitu loh. Ya, jadi saya dapat nilai 34,9, Pak Megi dapat nilai 36,9 gitu ya. Kenapa naiknya sedikit? Ya karena korelasinya cuma 0,043 gitu ya. Seperti itu ya. Nah sekarang misalkan katakanlah si jumlah latihannya sama ya. Sama-sama satu. Yang bedain si jam belajarnya gitu ya antara saya dan Pak Megi. Saya nggak pernah belajar. Pak Megi rajin banget ya. Sehari 10 jam belajarnya. Nah ini karena korelasinya dia cukup tinggi, ya nggak cukup tinggi juga ya, cuman agak kerasa lah gitu ya. Kalau 0,3 ini agak kerasa, pas di running dia selisih mungkin nggak 1,9 tapi akan lebih tinggi ya. Tuh, bedanya 28 ya. Jadi kalau saya mah nilai akhirnya dapat 20,8, Pak Megi bisa dapat 49 gitu ya. Padahal untuk independent variable yang lainnya ya, nilainya itu saya dan Pak Megi sama. Bedanya cuma saya mah malas, Pak Megi mah rajin gitu ya, misalkan. Nah, itu ya fungsi tujuan dari korelasi dan saat nanti apa namanya bermain di multivariat, visualisasi di hasil itu sebetulnya nggak terlalu kepake ya. Kenapa? Karena cukup membingungkan ya. Kita nggak bisa ngevisualisasiin setiap hasil prediksinya itu di apa ya? Gimana ya bilangnya? Jadi semua grafik itu di dalam satu grafik yang sama itu susah ya untuk divisualisasiin gitu. Ya paling ya harus satu-satu ya. Misalkan yang jam belajar kita visualisasiin gitu ya. Nah ini saya dapat nilai 20 karena saya nggak pernah belajar gitu ya. Ini kan berdasarkan jam belajar. Pak Megi rajin belajarnya 10 jam. Diprediksi itu nilainya dapat di kisaran mau 50 gitu ya. Nah, ini kalau dinilai sebelumnya, nah ini nilai sebelumnya itu malah jadi atas bawah gitu ya. Pak Megi di atas saya di bawahnya Pak Megi. Tapi di grafik atau sumbu X yang sama. Kenapa? Karena saya dan Pak Megi nilainya itu sama-sama 50 ya. Tapi dia bisa beda jauh gini ya. Kenapa? Karena ada pengaruh lain ya. Kan kalau misalkan di SLR itu kan saat kita udah ada model gitu ya. Ini model misalkan. Ini modelnya. Ya mungkin pakai warna hitam. Nah, hasil prediksinya itu kan selalu ada di garis ya, di sini atau di sini. Kalau saya dan Pemegi sama-sama 50, itu pasti di sini gitu ya. Pasti nilainya sama. Tapi kan ini kok bisa Pemegi di atas dan saya di bawah? Yaitu kenapa? Karena pertimbangannya nggak cuma nilai sebelumnya aja, tapi ada faktor lain, yaitu tadi ya,
Kalau di kasus saya saat ini itu ada jam belajar, ada aktivitas ekskul, jam tidur dan latihan gitu ya. Jadi dengan apa ya? Saat bermain multivariat ya agak susah ya untuk ngevisualisasiin si hasilnya gitu ya. Tapi nanti kalian bisa coba ya. Ini mungkin dihapus aja ya. Ini mah kalau pengen ngeliatin semua prediksi. Ini di running. Nah ini yang oren-orennya ya. Jadi yang prediksinya aja. Kalau yang dua bawah ini spesifik misalkan ya. Spesifik pengen nampilin data saya atau Pak Megi misalkan gitu ya. Ini programnya lah kurang lebih. Nanti kalian bisa coba-coba ya. Untuk yang MLR ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak terkait multivariat ya? Atau mungkin polinomial yang SPR juga boleh ya. Oke ya, coba misalkan yang nggak tidur angkat tangannya, yang nggak tidur ya. Coba kasih react ngacung misalkan. Oke, seorang, dua orang, tiga. Pengalaman ya. Online gak puasa aja,
misal pada tidur ya, apalagi kalau puasa ya. Jadi saya pun maklum lah gitu ya. Kalau misalkan banyak yang tidur, cuman ya syukurlah ya ternyata memperhatikan. Kayak ya mungkin untuk tugasnya itu mungkin saya harus diskusi dulu dengan Pak Megi ya. Jadi kuliahnya udah selesai. Ini harapannya ada yang nge-record kan ya dari kalian ya. Eh, kan ada ya. Nah, jadi nanti kalian silakan dilihat aja ya recordingnya. Eh, ini kan kita itu mulai besok udah mulai libur ya, libur panjang sampai tanggal 29 ya. Mungkin nanti tugasnya itu dikumpulin di tanggal 2 ya, tanggal 2 April ya. Jadi kalian selamat berlibur, selamat bersilaturahmi dengan keluarga gitu ya. Cuman untuk detail tugasnya itu mungkin nanti pakai dataset yang kan saya tuh nge-share tuh 3 dataset ya. Ada satu lagi yang data MPR ya. Nah itu untuk multi polynomial regression ya untuk MPR. Jadi tugasnya itu pakai yang dataset MPR ya. Terus dicoba menggunakan multivariate polynomial regression ya. Seperti itu. Caranya sih untuk alurnya sama kayak multiple linear regression ya. Caranya itu sama persis. Yang ngebedain itu tadi cuma di pas train model ya, pas train model pas inilah manggil fungsi polinomialnya gitu ya. Kan kalau di multiple linear regression itu kita panggil dulu linear regression terus fitting. Nah, kalau di MPR itu tuh ibarat ya kurang lebih sama ya kayak di single. Itu nanti kalian coba, nanti sebelum linear regression dipanggil dulu ya. Jadi ini, nah panggil dulu, di sini ditambahin ya untuk jadi polynomial regression. Jangan lupa juga misalkan di sininya juga nanti ditambahin degree ya. Degree, di sini tambahin degree, terus di sini juga tambahin degree ya. Ini untuk ngatur si derajat polinomialnya. Nanti di train ya, sorry, X-nya itu dikonversi jadi bentuk polinomial. Nah, kalau bentuk polinomial itu harusnya, sorry, kalau bentuknya multivariat itu harusnya nggak dipakai reshape ya, harusnya ya. Ntar deh saya coba cek dulu. Ya, kalau multivariat nggak usah di reshape ya, jadi ekstrennya kita ubah ke bentuk polinomial ya. Nah, nanti di sini pakai extrain pol ya, extrain pol ya untuk fitting polinomial, sorry, fitting MPR ya. Untuk M-nya sama, B-nya sama. Nah, pas untuk uji modelnya, ini kita harus ubah lagi ke bentuk polinomial ya. Jadi sebelum masuk ke X-test ini, kita bikin dulu X-test pol di sininya, X-test ya, sorry, X-test. Nah, yang masuk ke linrate.predict-nya itu adalah si X-test polinomial ya. Nanti di sininya ya kurang lebih sama ya. Ya tes, di sini ya tes model, dapat gitu ya. Jadi ibarat coba belajar ya ngekombinasiin antara si multiple linear regression ini dijadiin si polynomial regression ya. Jadi tugasnya itu aja gitu ya. Untuk nanti tanggal 2 April ya. 2 April 2359 ya. Jam 23.59. Datasetnya itu pakai yang udah saya share si data MPR ya.
data MPRT yang inilah. Jadi isinya itu ini ya, nilai UTS, pengumpulan tugas, dia ada bakat, jam belajar mandiri, jam tidur per hari, ada les sama nilai akhir gitu ya. Jadi untuk tahapannya itu sama kayak multiple linear regression yang harus kita modifikasi ya, modifikasi di bagian polinomialnya gitu ya. Nah, ini jangan lupa juga diimport ya si polinomial featuresnya gitu. Ya nanti untuk datanya ya kalian silahkan dicoba aja ya untuk melakukan apa ya, prediksi. Misalkan kalian ambil tiga nama misalkan ya. Ini si A, si B, si C gitu ya. Dan nanti si A ini ada independent variabelnya berapa aja, si B berapa aja, si C berapa aja. Terus nanti kalian coba diprediksi nilainya dan lakukan analisis ya. Jadi eh, untuk tugasnya itu bukan laporan selama regresi ya, selama materi regression, SLR kalian masukin, MLR enggak apa kalian masukin itu enggak. Fokus di MPR, pakai dataset yang udah saya kasih, pakai data MPR. Setiap tahapannya itu kalian lakukan ibarat kajian analisis gitu ya. Ya kalau programnya mungkin nggak harus masukin ke laporan ya. Saya butuh kedalaman analisis dari kalian ya, kedalaman penjelasannya gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dari ini ya, data.info gitu ya, melakukan pengecekan jenis data gitu ya. Mana yang datanya non number, mana yang number. Apa yang harus dilakukan saat ada data non number misalkan ya. Nah, terus kalian oh, ini ada kolom satu ini non number. Dirubah angkanya jadi sekian. Kenapa kamu rubah jadi sekian gitu loh. Jadi ada analisis ya, ada hubungan sebab akibat, ada alasan gitu ya setiap tahapannya gitu. Termasuk nanti pas visualisasi per plotnya untuk korelasi mungkin bisa langsung ke heat mapnya gitu ya. Kalian jelasin dari heat mapnya itu seperti apa, variabelnya juga kalian jelasin tahapannya gitu ya. Nah, untuk trennya mungkin trennya disamain aja ya. Tugasnya itu dibikin semua sama 0,8, tapi iterasinya dicoba 100, 200, 400, 800, atau oh enggak, iterasinya semua sama dibikin 200 ya. Jadi untuk jumlah trennya itu kita bikin 80% semua sama, iterasinya kita bikin 200 semua. Dan yang bedain karena polinomial itu kita bisa main di degree ya. Misalkan kalian coba degree 2 sampai sampai degree 9 ya. 2 sampai 9 ya. Dicoba berarti ada M1 B1 sampai M2 M9 B9 gitu ya. Nah, kayak gini nih ya. Tapi iterasinya dicoba 200 ya. Coba pakai dataset yang udah saya kasih terus dipilih gitu ya saat degree berapa yang menghasilkan model optimal ya. Alasannya kenapa gitu ya. Terus nanti dicoba ya, diprediksi. Ya tadi ya, masukin si A, si B, si C gitu ya. Apa pengaruhnya gitu ya. Misalkan si A sama si B tiga nilai sama, tapi ada dua nilai yang nilainya beda. Nah, si dua nilai itu kan ada korelasinya masing-masing tuh. Misalkan nilai pertama korelasinya 0,9, nah nilai kedua 0,5. Nah, itu selisihnya itu misalkan signifikan kok bisa gitu ya. Jadi itu aja sih tugasnya ya. Jadi fokusnya tuh di MPR gitu ya. Tentu aja, tentu ya kalian nggak bisa ngerjain kalau nggak ngerti ya dari SLR kalian nggak ngerti, eh, SPR nggak ngerti, MLR
nggak ngerti, itu nggak bisa ngerjain MPR gitu ya. Seperti itu. Kira-kira jelas atau ada yang ingin tanyakan tentang tugas? Itu dikumpulinnya nanti ya tanggal 2 April ya. Jadi sekalian fokus liburan dulu ya. Tapi nanti tanggal 2 jam 23.59 tuh deadline-nya ya. Itu untuk tugas. Nanti silakan pakai dataset yang data MPR ya. Yang udah saya share. Ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Cukup Pak, tidak ada. Cukup ya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, terima kasih ya. Bentar lagi mau Lebaran, saya ucapkan mohon maaf lahir batin kalau sekiranya saya ada salah ucap dan lain sebagainya ya. Selamat liburan, selamat bersilaturahmi ya. Hati-hati di perjalanan untuk yang mudiknya jauh khususnya ya, yang keluar kota, keluar pulau apalagi ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya itu kita masuk ke materi classification ya. Tentu saja klasifikasi materinya yang dasar aja ya. Modelnya cuma main dua ya. Untuk yang binary classification sama yang non-binary classification. Terus minggu depannya udah masuk ke neural network ya yang menjadi materi utama gitu ya. Oke, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo, mari.